ini mukjizat atau kutukan. Dia selalu kesurupan dan selalu hampir meninggal. Kalau emang Allah mau kasih gua satu mukjizat yang gua bisa nolongin orang gitu kali, ngobatin orang apa-apa, nggak apa-apa gua terima. Tapi kalau untuk gua pelajarin yang gini, nggak dah, agak berani gua. Begitulah, gua kadang nggak paham hidup gua tuh kok banyak buat mistisnya gitu loh. Pernah saat itu kita mau pergi, kita lewat kali, kita mau ke pasar. Di situ gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kecebur aja. Di situ gue melihat, oh ini yang namanya lembu, yang cuman ngambang, entah dia berbentuk tikar, entah dia berbentuk kayak pohonan atau apa. Nah di saat gue kecebur itu ada orang, gue nggak tahu tukang bakso apa tukang apa, gue lupa. Dia nemuin, jadi rambut gue kan panjang ya dulu, itu ngambang, rambut lewet-lewet gitu, ditarik. Sedangkan tangan gue ini cuman megang alang-alang. Logikanya megang alang-alang tuh seberapa kuat sih? Tapi dibalik kejadian gue selamat, ternyata teman gue nggak selamat. Jadi teman gue itu 3 hari baru ketemu, badannya bengkak, ininya bolong, dia meninggal. Tapi mungkin Allah melihat sedikit kebaikan gue gitu kali ya. Mungkin masih ada kebaikan dalam diri gue yang membuat menurut Allah tuh gue belum pantas untuk mati gitu kan. Tiba-tiba gue sadar. Pas gue sadar, gue dengar di sebelah gue ini nangis semua, gitu kan, nangis. Kita kan ditutupin hordeng ya, gue penasaran dong, ini apa sih berisik banget. Pas gue buka gitu hordeng, gue langsung ngomong, lah ini yang tadi ngajak gue gitu kan. Gue ngomong sama laki gue, lah ini tadi ibu ini ngajakin aku, kenapa dia gitu kan. Ternyata dia meninggal. Mungkin kalau gue ngikut ibu itu, mungkin gue nggak ada di sini sekarang. Halo Sobat Buntu, ketemu dengan saya lagi, CEO Jalan Buntu. Nah, di video kali ini kita kedatangan seorang narsum yang sudah pernah cerita sebelumnya, yaitu Pok Babai. Langsung aja kita sapa. Pok, Iya. gimana kabarnya Pok? Alhamdulillah baik. Katanya kemarin habis ini ya, operasi ya? Terus gimana nih? Gue pulang dari Jalan Buntu, operasi usus buntu. Kok bisa itu? Usus gue belum, kagak tahu jalan. Tapi udah sehat? Alhamdulillah. Nah, nih Pok, kan sesuai dengan request Sobat Buntu nih, minta diundang lagi. Saya mau ngucapin makasih nih mau datang lagi. Sama-sama. Oke, Pok, sebelumnya udah pesan minum belum? Belum. Pesan dulu. Bay, sini Bay. Nih, ini ada menu sajen nih, Pok. Mau minum apa? Daftar sajen. Gue mah biasa minum air putih, coy. Air putih aja? Iya, air putih sesuai aja. dengan anjuran dokter ya? Lah, begitu dia. Panas dingin nih? Kalau ada mah dingin. Dingin, Bay. Air mineral, dingin. Nah, Pok. Jadi kali ini punya cerita apa nih, Pok? Gue ada satu cerita nih ya. Gue pernah kesurupan, coy. Wah, serius? Serius. Dan ini kesurupannya itu ya banyak lah yang nyaksiin, teman-teman kantor gue, laki gue pun nyaksiin. Jadi kan gue selain ngojek kan gue juga kerja. Tapi emang kerjanya bukan kerja kantoran, maksudnya freelance gitu. Oke, Pok, tahan dulu ya, Pok ya, sebentar ya. Siap. Nah, Sobat Buntu makin penasaran sama ceritanya Pok Babai, pokoknya jangan kemana-mana, tetap tonton terus Jalan Buntu. Selamat datang di YouTube channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian.
Be. Nah, nih Pok, sesuai dengan pesanan. Ini air putih dingin, air bening. Minum dulu, Pok. Iyalah minum. Biar adem hatinya. Biar adem hatinya. Bismillah. Kan mantap kalau udah kena air dingin gua. Ada manis-manisnya ya? Gua manisnya. Nah, Pok. Jadi gimana nih kelanjutan ceritanya tadi? Ya seperti yang gue bilang tuh, gue kan sebenarnya ada pekerjaan ya. Pekerjaan utama gue emang ojol, tapi gue punya pekerjaan sampingan. Dan itu kalau lagi ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Nah, satu saat nih kantor mau ngadain outing, jalan-jalan gitu ke puncak. Ya namanya kita mau outing kan kita kudu nyari duit ya kan. Iya. Sebelum outing itu, ya gue sih biasa lah ngojek, nyari duit, bakal ongkos lah, bakal beli oleh-oleh gitu kan. Tapi di sela-sela ngojek gue itu, gue menemukan keanehan-keanehan lagi di diri gue sebelum menjelang outing itu, gitu kan. Satu hari itu gue ngojek nih ceritanya, dapatlah deket lah dari rumah gue, dapatnya emang dari rumah gue, cuman ke Cipinang gitu kan, terus ke Otista, sampailah terakhir gue dapet itu ke Cawang Kompor di situ. Dari Cawang kan udah selesai, gue arah balik dong. Di Kampung Melayu itu kan ada yang namanya dulu ya terkenal itu Hotel Nirwana dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, gue tuh berdiri di situ, maksudnya gue stay dulu itu, mana tahu ada orderan kan. Pas gue diem di situ, di lalanya tuh gue ketemu kakek-kakek. Jadi dia orang jalan gitu kan, nyamperin gue. Terus dia ngomong sama gue, "Neng," kata dia. "Iya Pak," gitu kan. "Ada masalah ya?" "Enggak," gue kata gitu kan. Pikiran gue, ini orang ngapa sih? Gue sih curiga kan maksudnya, ya gue takut lah ditegur orang gitu ya kan. Kayaknya situ lagi ada masalah deh katanya gitu. "Masalah apa ya Pak?" "Nih, saya kasih tahu ya, supaya keluar dari masalah," kata dia, "supaya hidup tenang, nanti kamu mau apapun bisa," kata dia gitu. "Maksudnya gimana Pak?" Nah dia langsung ngobrolnya ini ngalir sama gue. "Saya kasih tahu kamu sholat gak?" "Ya insya Allah Pak, bolong-bolong," kata gue gitu kan. Emang jujur gue sholat gue bolong-bolong. "Nih kamu itu sholat dari maghrib kamu baca ini setelah sholat maghrib." Dia kasih gue nih Al-Fatihah 100 kali ya kan. Terus Al-Ikhlas sekian kali. Pokoknya semua sih, ini masih bacaan-bacaan murni yang dari Al-Quran nih. Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq gitu kan. Yasin dia nyuruh gue baca. Ntar ketemu di sholat Isya. Nah, abis sholat Isya, kamu mau apapun yang kamu minta pasti akan tercapai. Gue nyeletuk dong. Nah saya maunya duit Pak, gue kata gitu. "Bisa." "Berapa Pak?" "Kamu mau 1 miliar, 1 triliun bisa asal kamu ngamalin ini," kata dia. Udah setelah sholat Isya, kamu baca ini 1000 kali, baca ini. Pokoknya dikasih lah semua bacaan-bacaan. Terus dia ngomong, "Nanti di jam 12 malam, kamu punya gak keluarga yang udah meninggal?" "Bapak saya udah meninggal," gua kata. "Nah nanti akan ada keluarga kamu yang datang, sosok keluarga kamu. Kalau dia datang, ngomong aja kamu mau apa." "Setan Pak," gitu. "Keluarga kamu, pokoknya sosok yang kamu kenal." Ya udahlah, gue nggak berpikir lah gitu ya. Udah gue diemin aja. Tapi di salah satu bacaan itu endingnya ada yang pakai bahasa Sunda. Tapi gue udah nggak hafal sekarang ya. Nah, udah ketemu dia, gue biasa aja lah, gue nggak kepikiran. Orang dia cuma secara lisan kan, baca ini 100 kali, 1000 kali ini. Dalam hati, apaan surat apaan? Gue aja kagak hafal gitu kan pikiran gue. Ngojek terus lah gue. Ngojek terus, dapatlah gue ke Warakas coy. Kalau nggak salah Warakas 4 apa berapa lah gitu ya, gue nggak tahu. Pokoknya di Warakas itu kan ada flyover. Nah dari flyover itu kita nyebrang belok kanan, di situ ada warung. Nah pas gue berhenti di situ, gue ngopi nih, gue capek kan, gue ngopi makan di situ. Gue disamperin lagi sama bapak-bapak orang Chinese, tapi dia Muslim tuh.
Dia nanya sama gue, adek lahiran tahun berapa? Kata dia. 73 pak. Gitu. Terus dia begini. Gue gak tahu nih dia begini ini ngapain lah gitu loh ya. Terus dia ngomong, kamu bohong nih sama saya. Katanya. Kok dia tahu gue bohong. Nah si ibu warung nyeletuk. Ngomong aja mbak katanya. Ntar biar diramal tuh sama dia. Yang bener bu. Gue kata gitu kan. Iya. Ya udah dah saya ngomong bener dah. 78. Gue kata gitu. Mulai lagi dia begini. Terus dia baca. Kemarin, tahun kemarin itu kamu ngalamin peristiwa ini, dibacain dah sama dia. Terus kemarin kamu habis dapet duit bla 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 bla, dibacain semua sama dia. Gue nginget-nginget dong. Iya kayaknya kemarin gue begini, kok dia bisa tahu ya. Tapi gue penasaran, Pak. Perasaan dari tadi Bapak ngomong masa lalu mulu, masa depan dong, gue kata. Yeah. Maaf, masa depan itu cuman Allah yang tahu. Lah gue kaget dong, kok dia bicara Allah gitu kan. Bapak muslim Pak? Iya saya mu'alaf. Oh alhamdulillah gue kata gitu kan. Ya tapi kan Pak, kita pengen tahu masa depan bukan berarti pengen ngingkarin Allah gitu loh. Maksudnya gue ya buat pelajaran kita lah, was-wasnya kita nanti ke depannya bakalan ada apa ya barangkali aja gitu kan. Dia bilang sama gue, nanti awal tahun sekian kamu akan sakit. Tuh. Nah, sakit apa Pak? Ya nggak tahu, pokoknya kamu akan sakit. Terus nanti di tahun sekian kamu itu akan banyak banget duit berlimpah kata dia. Wah gua aminin dong, amin ya Allah amin Pak. Tapi tuh ada tapinya, wah gua udah mulai teng apa nih. Tapi nanti di tahun sekian kamu akan plek. Ibarat kata jatuh yang banyak ujian lah gitu ya kan. Ya harusnya saya jangan lupa diri kali ya Pak, gua kata gitu kan. Iya hidup itu kan harus dijalanin lah, iya Pak. Kamu punya moto gak? Kata dia. Ada Pak moto saya. Motonya apa? Hidup itu harus dijalanin, dinikmatin, disyukuri Pak. Bukan disyukurin. Gua kata gitu. Terus caranya gimana? Ya pakai doa, usaha, amal. Oh berarti kamu selalu beramal ya? Banyak duit ya? Ya banyak duit mah enggak Pak. Amal kan gak harus duit. Yeah. Saya ngeliat orang di jalanan, apa pintu mobilnya kebuka, apa roknya geber-geber aja ya. Saya berusaha untuk, ya kan? Bu roknya gitu ya kan? Ya kan itu termasuk amal. Bener gak? Bener. Udahlah berselang begitu. Pergilah tuh bapak. Si ibu ngomong. Itu dia emang suka ngeramal orang. Tapi ramalan dia selalu betul loh. Ya mudah-mudahan ibu ya yang baik-baiknya gitu kan. Udah selesai. Gue jalan lagi. Gue dapet orderan ke Cikarang coy. Argo 104.000 kalau nggak salah lah gitu lah ya. Pikiran gue kan gini, gue kan si blow on ya selalu ngeliat map. Walaupun gue tahu, misalkan gue tahu daerah Kemang, tapi gue selalu pakai map. Karena ya apa ya, gue iseng sendirian gitu, biar ada bunyi-bunyi gitu kan. Gue pakai map, map itu ngarahin gue lewat Narogong, Jalan Raya Narogong tuh. Gue nggak lewat Kalimalang, gue lewatnya Narogong. Oh udah gue ikutin aja kan, karena kan ini lebih cepat udah lewat sini aja, gue putar. Yang tadinya ke sono gue putar ke sini karena ini lebih cepat gitu. Gue jalan biasa aja. Capek gue ngopi. Gue sempat ngopi tuh karena emang jauh banget kan, lu bayangin ke Cikarang. Tiba-tiba gue masuk kayak ya perkampungan lah gitu kan. Ini jalan bener ini ya kemari ya. Kok lama-lama pohon bambu. Lama-lama makin mengecil. Pokoknya bukan hutan sih ya, kebun tapi ya rumahnya di sini, ntar di sono, nggak dempet-dempetan begitu kan. Gue sempat nanya sama orang, Pak saya mau ke Cikarang lewat sini ya? Iya bisa Neng lewat sono katanya gitu kan. Udah tuh. Nah, gue kagetnya setelah gue nikung pohon bambu itu jembatan gantung coy. Itu bener-bener jembatan gantung yang ya Allah, ini map, kenapa gue diajak lewat sini sih? Kalau gue balik lagi ke Kalimalang kan jauhnya lu bayangin sendiri dah. Udah, bismillah. Di sana itu tiba-tiba ada orang di seberang. Jangan ngebut, kata dia jangan ngebut. Lah gue takut coy, gimana kagak ngebut, gue takut ya kan. Udah, alhamdulillah. Udah sampai situ, setelah gue ngelewatin jembatan, ternyata masih kebun begitu kan. Sampai akhirnya gue nyampe di kayak perumahan baru dibangun. Udah gue lewati
Sampai lah gue di tujuan, alhamdulillah gitu kan pikiran gue. Gue pulang dulu apa gimana nih ya? Capek kan gue, tetap makan lagi. Casan, gue sampai beli casan di Cikarang. Karena gue nggak bawa casan, nggak bawa kabel. Gue mampir tuh, kan kalau ojol kan pastilah kalau kita mau rehat gitu ya kan. Ada BC gak nih di mari? Ada satu BC di Cikarang yang gue datengin. Udah selesai, gue masih narik tuh di situ. Gue tanya kan, bang, gue kan main gosen doang, kagak main orang, kagak main. Ya di sini mah gosen belum tentuan sebulan sekali kalau ke Jakarta, kata dia gitu kan. Hidupin aja po GoFoodnya, main GoFood. Gue main GoFood sempet lah dapat beberapa orderan di situ kan. Udah bang gue balik udah sore. Baliklah gue. Pas gue balik itu hujan gede banget, hujan badai kayaknya mah. Nah kan gue berteduh di kayak flyover gitu kan. Gue berteduh tuh di situ. Selesai hujan, gue iseng-iseng nanya nih sama Kang Kopi. Ya Allah macet kayak begini pulang lewat mana ini gitu. Tapi gue bukan bertanya sih, maksudnya gue ngoceh aja gitu. Orang kita lagi ngobrol gitu kan. Lah lewat situ tuh motong katanya. Mana pak? Lah itu ntar banyak motor-motor yang pada masuk kata dia gitu. Ikutin aja katanya. Gue ngelihat motor-motor pada belok. Pikiran gue, oh ini kali ya gitu kan. Gue belok lah, jalan gede nih, mobil aja masuk gitu kan. Saat gue ikutin, panjang batu jalan. Lama-lama sawah tuh. Gue, sawah? Ada yang orang ke kanan, ada orang yang ke kiri gitu kan. Gue kemana ini? Gue nanya siapa ini kan. Akhirnya, gue putusin aja lurus. Cat. Masih sawah tuh, masih sawah panjang. Mentok. Lah mentok kemana ini gue? Tiba-tiba tuh ada suara. Bo gitu kan. Mana sih? Nah orang begini-begini. Di bawah. Ya gue kan ke situ ya kan. Oh lewat situ pak. Iya. Pas gue gini. Innalillahi. Getek coy. Kali. Gue suruh naik getek. Lah kan gue takut naik getek. Enggak pak. Enggak apa-apa sini. Enggak apa-apa. Enggak apa saya takut. Enggak apa-apa. Saya pegangin. Katanya gitu kan. Udah tuh sama dia dimasukin lah ke getek itu. Ada beberapa orang lah di situ, bukan gue sendiri. Emang orang-orang pada naik getek. Bayarnya berapa bang? 2.000. Bang gue bayar goceng bang, pegangin motor gue. Gue kata gitu kan. Udah tuh. Ya gue gak kepikiran ke situ dong. Ya enggak. Gue takut coy. Lalu bayangin aja. Ya biar katanya nyebrang cuman celut begitu juga kan. Bang gue takut motor gue nyebur nih bang. Kagak aman. Udah. Selesai. Naiklah kita kan. Satu-satu orang kan jadi kita nih kayak sap gitu tuh motornya. Dari sini nih mulai naik giliran gua. Bang gua agak bisa bang, agak berani nanjak begitu. Itu masih hujan yang ya Allah deres banget lah pokoknya. Udah dinaikin akhirnya motor gua. Setelah motor gua dinaikin, kemana bang? Ke sono kata dia gitu kan. Nah pas gua mengarah ke sono, ini tuh air hujan deres banget coy. Jadi ngalir ke kali gitu, gitu kan. Terus banget. Aduh ini gimana? Sedangkan motor di belakang ini tintin aja. Lewat aja mbak, lewat aja. Nggak apa-apa, gas aja. Bang saya takut bang, kagak nggak apa-apa. Terus kan depan gua kan seret, tuh dia aja kagak apa-apa gitu. Ya udah dong, gue gas dong. Tapi ya mungkin karena ketakutan dalam diri gua kali ya. Pas gua tek, meleset coy, blak. Ini pantat motor gua tuh ada di kali. Setangnya gue pegangin. Gue bilang, bang tolong bang. Gitu ya. Ditolong lah. Sama orang-orang ini, tolong udah selesai ngelewatin yang kucuran itu kan, udah sampai situ, kan orang yang belakang gue habis nolongin dia jalan kan, gue tahu jalannya ke situ, gue ikut dong ke situ kan, gue kehilangan arah coy, maksudnya, lah tadi tuh orang pada kemana gitu, lewat mana ini, tahu gue ada di mana, kuburan, gue ada di kuburan, dan itu kuburan keramat ya, karena emang dia satu sendiri lah gitu kan. Pas gue nengok, innalillahi kuburan. Langsung lah gue, assalamualaikum ya ahli kubur gitu kan. Nah di situ tuh gue bingung gitu loh. Karena gue kehilangan arah nih orang-orang pada kemana gitu kan. Tapi ada jalan setapak yang mungkin ada perkampungan juga kali di situ, gue nggak tahu. Gue terus ngikutin jalan, jatuh gue lagi kepleset. Emang dasar apes, kepleset lagi gue di situ, ya kan. Tiba-tiba ada orang. Ya Allah nolongin gua kan. Mau kemana bu katanya. Ini saya mau pulang, tadi saya naik getek. Ya Allah saya takut banget, saya habis kecebur kali. Gua kata gitu kan.
nih kemana ya jalannya gitu kan. Ayo deh ikutin saya, kata dia gitu. Udah gue ngikutin. Tapi nih orang, ya setelah gue lihat kayak ada jalanan gitu ya di depan, itu tuh orang tuh ya udah menghilang secepat kilat gitu loh. Sedangkan pikiran gue, lu nggak secepat itu naik motor gitu. Memang gue pelan karena kan ya tanah becek coy, tanah liat begitu kan. Gue kan licin kan, mater-mater gitu kan. Nah setelah gue keluar dari tanah liat itu gue ngeliat plang, kuburan siapa gitu, makam siapa lah gitu kan. Satu makamnya? Ya gitu kan, ada kayak gapuranya gitu. Ya Allah, makam keramat gitu kan. Gue udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gue nyebut-nyebut aja gitu kan. Udah. Tapi belum kelar coy. Setelah gue keluar dari kuburan, itu depan gue banjir. Kata gue, Allahu Akbar, nih gue mau kemana nih, belok kiri apa kanan? Gue bingung kan. Itu sebenarnya gue pakai map gitu loh. Tapi map itu kayak nyasar-nyasarin gitu. Akhirnya gue nanya dong sama orang, saya mau ke Kalimalang, lewat mana? Kalimalang ke sono, kata dia gitu kan. Ini kemana? Ini MM 2000. Nah gue baru tahu ternyata ini gue di belakangnya MM 2000. Oke. Nah udah selesai tuh. Gue dengan segala kejadian yang gue alamin hari itu, gue mutusin buat pulang dah. Pulang gue udah takut ya. Udah takutan banget gue pulang. Udah pulang aja, pulang dah. Nah sampai rumah, kan kebetulan laki gue itu adalah dulu kan ojek online juga tapi mobil. Nah ceritanya dia izin lah sama gue mau ngojek. Aku jalan ya, kata dia. Gak usah lah, Le. Aku perasaanku gak enak. Aku ngalamin nih seharian aku begini gitu kan. Kalah insya Allah gak apa-apa, bismillah aja. Pergi juga tuh, si bandel laki gue ya kan. Iya. Pergilah dia. Udah tahu gak lama setelah dia pergi, dia telepon gue. Wah, maafin aku, kenapa? Habis semua, kata dia. Apa tuh? Apa yang habis? Gue gituin kan. Kerampokan coy laki gue. Astaga. Jadi begitu dia ngojek nih, dia sih perasaan dia dari pom bensin itu dia kayak diikutin orang, tapi kan dia nggak ngeh. Padahal dia juga sadar dengan cerita-cerita itu udah viral di TikTok, tapi dia ya namanya musibah ya, kita nggak pernah tahu. Ada orang, Pak itu bannya Pak, bannya berapa orang ngomong, berhentilah dia. Kejadiannya tepat, kejadian pertama gue di situ. Tepat di situ. Yang diambil adalah tasnya, ya, SIM, KTP dan lain-lain, ATM apa, sama handphone satu. Yang ada di holder. Di holder. Dia masih pegang satu handphone lagi tuh yang buat ngubungin gue. Kata gue, Allahu Akbar, ya Allah, ada apa? Ini gue ditimpa kemalangan begini kan. Gue bilang, ya udahlah, duitnya juga nggak seberapa. Bukan masalah duit kan, masalahnya kan aku ngurus-ngurus ini ntar susah katanya. Dilalahnya, ada yang ngubungin coy. Itu katanya ada orang nemuin dompetnya laki gue posisinya di Tebet di bawah bangku taman. Bangku pinggir jalan tuh. Di Tebet katanya deket Smabel dia nemuin di situ. Smabel majuan dikit tuh sebelum pom bensin Shell kalau nggak salah, di situ nemuin. Gue bilang ya udah Pak, ke rumah saya aja, alamat saya di sini. Ya saya nggak bisa. Akhirnya kita ketemuan di Cawang Kompor. Gue udah pesenin sama laki gue, nggak masalah semuanya hilang. Kita nggak boleh ya. Sujon sih ada ya namanya, lu pura-pura kali nemuin dompet laki gue gitu kan, tapi udahlah yang penting balik daripada ngurusin itu berapa duit gitu kan, belum lagi waktunya kan. Udah nggak apa-apa, udahlah kita kasih duit seadanya gitu kan, balik. Nah udah ceritanya kan besoknya gue mau outing dong, gue dapet duit, alhamdulillah gue dapet duit tuh dari ngojek. Besok gimana? Udahlah gampang, bismillah aja gue kata gitu. Udah kita tidur aja dah. Tapi gue gak bisa tidur coy. Kita tuh sampai jam 4 pagi. Sampai jam 4 pagi baru ngerip gitu. Maksudnya, ini kita mau jalan ini pagi. 5:30 kan gue udah harus jalan. Aduh ngantuk banget. Akhirnya kita ngopi berdua-dua biar kagak tidur. Udah, besok pagi kita jalan dong. Begitu kita jalan, gue ada nemuin keanehan pertama waktu kita ngisi bensin di pom bensin. Gue ngisi bensin itu di pom bensin setelah PGC.
Dari PGC mau ke arah UKI kan ada pom bensin sebelah kiri. Kita ngisi bensin di situ. Terus kayaknya laki gue udah mulai, kok aku kayaknya berat ya. Karena laki gue emang bisa merasakan juga gitu. Kalau ya gue nggak tahu lah, pokoknya adalah tanda-tanda dari dia. Bismillah aja lah kita, Bismillah. Iya, kita kan mau happy-happy ini. Ya tapi happy-happy kita habis kemalangan. Ya itu udah takdir. Udah sampailah ceritanya kita di puncak, ya kan. Sampai di puncak happy-happy lah kita, berenang lah, nyanyi-nyanyi, karaoke segala macam. Nah, nih pas mau maghrib ini, sore sih ya, sebelum maghrib sih sore ini, kok gue kayak selesep gitu loh, kayak bayangan gitu. Tapi gue nggak yakin dengan bayangan itu. Nah, terus tiba-tiba temen gue kan mau berfoto nih. Kan kita kan cewek ada berempat ya, CS-an lah gitu ya. Dia itu pengen minta gue foto. Mereka bertiga tuh udah naik ke, jadi di tengah kolam itu kayak ada spot foto nama villa gitu kan, ada bunga-bunga gitu kan. Dulu gue dipanggilnya Paul gitu kan. Paul, sini cepetan foto gitu kan. Tapi entah kenapa gue nggak mau foto. Tapi di situ gue udah mulai nggak sadar. Jadi gue tahu cerita ini karena gue ceritain sama teman-teman gue dan sama laki gue. Ya. Ceritanya katanya di situ gue udah mulai diem gitu kan, udah mulai diem. Nah, pas diem-diem itu tiba-tiba gue nari aja gitu. Gue nggak tahu deh nari bagaimana gitu kan. Pokoknya lu tuh nari, cuman narinya tuh kayak lembut banget gitu kan. Nah, temen gue ada yang ngedenger kayak suara-suara gamelan begitu loh. Pokoknya kayak suara-suara musik-musik Jawa gitu. Dan itu kayak ngiringin gue nari aja di situ. Semua orang yang ngelihat gua kan, di situ ada supervisor gua, ada kawan-kawan gua ya kan, ada ya quality control segala macam ya namanya di kantor ya. Itu pada ngomong katanya muka gua cantik banget. Kata mereka, gila lu cantik banget begitu lu nari, kayak bukan lu yang nari katanya gitu kan. Udah tuh. Nah, akhirnya nyadar lah nih kalau gue kesurupan gitu kan. Ditariklah gua dengan kondisi ya gua habis berenang coy, basah ya kan. Udah ditarik, berusaha untuk disadarin gitu kan. Sadarlah ceritanya gue, sadar. Mandi kan ceritanya gue kan, mandi, ganti baju. Setelah mandi, gue baru pakai CD dan pakai bra. Di situ mulai lagi gue kesurupan. Dan ya Allah malu banget anjir, gue dilihat bener. Ada 2 orang laki-laki yang lihat gue ya, termasuk laki gue sih ya. Ngelihat gue dalam posisi gue cuma pakai bra gitu loh. Ya tapi nggak ini sih, maksudnya plak begitu ya kan, buru-buru digini sama temen gue kan. Nah itu di situ entah gue dipakein baju, gue nggak ngerti lah gimana. Mulai kesurupan lagi gue. Tapi kesurupannya itu jahat lah gitu, maksudnya kayak katanya sih jadi macan katanya gitu kan, kayak macan lah gitu pokoknya. Kan yang ikut banyak kayak cowok, gede-gede cowoknya. Itu ada kali 8 orang megangin gue nggak mampu. Jadi mereka ngangkat gue lah gitu ceritanya, mau karena gue berontak gitu kan, diangkat pegang kaki tangan semua buak begitu pada lepas semua. Udah pusing dong mereka. Akhirnya salah satu dari temen gue memutuskan untuk mencari orang pintar. Nanya, dapatlah kan orang pintar. Pergilah laki gue sama temen gue itu nyari orang pintar. Begitu mau masuk ke rumah si orang pintar itu, emang dia agak pedalaman banget. Itu katanya sih pohon bambu kan, kita ngelewatin pohon bambu. Cuman pohon bambunya itu kayak begini nih, kayak melingkar begini nih, setengah lingkaran itu. Jadi mobil set gitu lah, kayak set gitu lah, kayak melingkar gitu kan. Datanglah si orang pintar itu. Begitu datang, gue masih dalam keadaan kayak gitu. Tapi gue nggak rese, cuman ya begitulah. Orang-orang gak ada yang sanggup lah pokoknya. Setelah dia datang, dudukin coba katanya. Dudukin lah. Ditanya lah sama dia. Dan itu ngomongnya juga bahasa Sunda. Ada bahasa Sundanya. Anehnya tuh gue ngomong bahasa Sunda. Kan gue kagak bisa ngomong bahasa Sunda coy. Tapi kata mereka gue ngomong bahasa Sunda gitu. Padahal kan gue kagak. Lah boro-boro paling gue cuman aya naon doang artinya gitu kan ya. Gue kagak bisa. Bahasa Sunda gitu kan. Nah terus udah tuh. Tiba-tiba katanya gue duduk bersila. Gue duduk bersila gini. Nah di depan gue si orang pintar itu. Dia nanya nih sama teman-teman gue. Ini dia gadis apa janda? Katanya gitu. Ah dia udah punya laki kata gitu.
Ya sayang, kenapa? Nih kalau saya kawinin, saya bisa kaya nih, katanya gitu. Gue sampai sekarang, sampai detik ini gue berpikir nih, ngawinin gue bisa kaya, perasaan gue agak kaya. Gitu. Gue berpikir begitu coy. Nah udah tuh ya kan, pokoknya gue bersila, ngomonglah bahasa Sunda gitu kan, lu mau keluarga apa-apa gitu ya kan, pokoknya lu dari mana gitu kan, dia nanya gitu kan, nyautinnya ratu apalah gitu, gue kagak ngerti. Nah tiba-tiba terjadi perdebatan antara gue dan dia ya kan. Pas terjadi perdebatan ini, si orang pinter ini gue nggak tahu lah apa ngeluarin aji-ajian apa-apa, gue kagak ngerti gitu kan. Gue cuman gini doang, tek, gue gituin. Katanya itu sek, gue sentak begitu. Dia itu mental sekitar 30 meteran lah. Jauh juga, Pok. Sampai ke tembok. Ya kita emang jauh kan, di puncak itu kan lebar, di kayak aula gitu, maksudnya ruang tamunya itu kan lebar tuh. Jadi gue gini, seret, dia begitu. Tapi posisinya dia bersila. Jadi bukannya dia, kan kayaknya kan kalau misalkan bohongan kan, ya dia begini gitu ya kakinya ya. Tapi posisinya dia begini dan dia nyerosot aja licin gitu, seret, bluk, sampai ke tembok gitu kan. Nah, karena nggak sadar-sadar, dipanggilin lagi ceritanya gue orang lain gitu. Panggil lagi orang pinter lagi gitu lah gitu ya. Di situ gue minta dibikinin kopi. Kopi hitam. Hayang kopi apa begitulah pokoknya. Bikin kopi hitam. Lah si temen gue, si blow-on kan dia berpikir, kalau gue kasih kopi panas ntar tenggorokan gue lepuh gitu ya kan. Dibikinlah kopi hangat. Begitu dibikin kopi hangat, ya marahlah gue. Si yang di dalam badan gue ini marah, kagak mau kopi hangat, ya kan. Gue nggak tahu apa dikremek begitu pecah gitu ya kan. Udah akhirnya dibikinin baru, yang bener-bener masih panas banget. Itu kopi baru datang langsung gue glek. Lu bayangin udahannya gue kayak apa itu. Kopi panas coy. Nggak selesai sampai di situ coy. Abis gue minta kopi panas, gue minta rokok. Kasih rokok Samsu. Udah ngerokok lah tuh ceritanya. Nah si rokok ini selesai abis gue isep, itu gue taruh terbalik gini. Tung di diri. Taruhin berdiri begini, ini mah asapnya tetep aja keluar. Dengan posisi rokok berdiri begini. Logikanya kan rokok susah berdiri. Kalau yang nggak ada kapasnya, ya kan? Udah tuh, udah selesai, nambah lagi. Kan kata dia, janji ya abis ini pulang gitu kan. Iya katanya, tapi kagak pulang-pulang. Nggak keluar-keluar. Nah, terakhir katanya, minta kembang 7 rupa. Posisi kita dipilak coy, boro-boro kepikiran mau ke pasar beli kembang 7 rupa. Teman-teman gua emang pada dajal tuh temen-temen ya. Lu tau gak, dia cari kembang seadanya yang ada di pilak, bahkan kembang teh kotok, lu tau gak? Yang kuning yang bau banget, ya kan. Gua udah kasih makan kembang itu coy, itu kayaknya blok lahap banget tuh gua makan. Kan pakai bawang putih. Tuh bawang putih bukannya mempan, gua makan tuh bawang putih. Gua makan katanya bawang putih. Lah orang-orang mah setan takut sama bawang putih. Ini bukan setan kali katanya. Orang gua makan bawang putih itu, gua makan gitu loh. Pokoknya tuh digini-giniin bawang putih diapain. Nggak ada rasa gitu loh. Malah bahkan mereka baca-baca nih ya. Baca-baca ayat kursi apa gua ngikutin. Mereka baca Fatihah gua ngikutin gitu loh. Jadi tuh nggak ada. Ya gua nggak tahu dah gitu loh ya. Kata mereka begitu ya kan. Udah gue nggak tahu, nggak ngerti, dipanggilin orang pinter lagi dan akhirnya kelar lah, selesai ya kan. Alhamdulillah. Kita yang tadinya mau karaoke jalan keluar kagak jadi, yang tadinya mau bakar-bakaran kagak jadi karena gue begitu. Nah pikiran gue kan udah clear dong ya kan. Udah gue sih merasanya udah, gue kenapa? Itu begitu gue bangun, ya Allah pada biru semua coy, pada sakit badan gue, lidah gue putih ya kan. Habis minum kopi panas gitu kali ya. Ya Allah, gue dikasih apa? Gue kata gitu. Nah, lu minta. Lu gila, lu kopi panas, lu tenggak katanya. Ya kenapa lu kasih? Ya kan tapi bukan lu. Gue kasih kopi anget kagak mau. Lu pecahin katanya gelasnya. Ya udah gue turutin. Gue juga takut sebenarnya. Untungnya alhamdulillahnya gue nggak apa-apa. Akhirnya kita nggak tidur. Bener-bener sampai pagi kita nggak tidur. Besoknya kita pulang dong. Pikiran gue kan pulang. Nggak taunya kita mampir ke Gunung Emas. Yang kebun teh. Nah di kebun teh itu udah orang-orang pada happy semua. Tapi gue tuh masih
masih kelayang-kloyong gitulah gitu ya. Sampai satu saat mata gue tuh nengok ke atas, gue ngeliat awan. Awan tuh bentukannya tuh muka gitu loh. Ya gue kan kadang-kadang terlalu kepo gitu loh, maksudnya ya gue foto cepret gitu ya kan, gue foto gue tunjukin nih sama temen-temen gue, gue foto awan mukanya orang, gue kata gitu kan. Nah salah satu supervisor gue minta, kirim ke gue katanya. Gue kirim lah, gue kirim ke dia, sama dia diposting di Facebook. Tapi gue nggak tahu nih dia posting. Tiba-tiba besoknya itu dia sakit, dia ngomong sama gue, "Well, itu kemarin foto lu kan gue posting di Facebook, kok tiba-tiba matanya merah?" Katanya. Astagfirullahaladzim. Nah kan gue dengar dia, "Hapus, buruan hapus." Gue kata gitu, dia hapus. Dari handphone lu, dari Facebook semua hapus. Gue kata gitu. Gue sampai dari handphone gue hapus. Gue hapus karena gue takut dong. Udah gue hapus, clear. Udah, alhamdulillah dah. Ya udah ya, mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu kan. Udah. Itu kan besokannya ya, tapi setelah dari situ kan udah kita pulang nih. Udah pulang. Kata gue, ya Allah begini amat gue ya. Gue sampai pengen gitu ya sekali-kali gue ke orang pinter. Bukan gue gak pernah sih ke orang pinter. Gue pernah ke orang pinter untuk, kan kata orang gini, ruqyah lu. Tapi yang menurut gue tahu, kita gak bisa minta ruqyah kecuali misalkan laki gue nih ngajak gue untuk diruqyah tanpa gue tahu gitu ya kan. Maksudnya ada yang ngajak lah, jangan gue ruqyah gue dong, jangan gitu kan. Nah anehnya tuh orang pinter yang gue datengin itu kayak malahan seakan-akan kayak gue apa ya, entah dia cium tangan entah apa gitu loh, malah justru dia bertanya gitu loh sama gue, kayaknya dia bertanya balik sama gue, "Nih saya ada kasus begini nih, kira-kira begini ya." Lah kata gue, lah gue orang pinter gue pengen nanya, kalau lu nanya gue gitu kan. Akhirnya laki gue sempet dimimpiin yang lu harus mandi gitu kan. Atau kalau kata orang kan katanya, ya lu sebenarnya bisa supaya diasah gitu kan. Diasah, emang pisau diasahnya gimana gitu pikiran gue. Ya lu harus ke satu tempat yang tepat apa segala macam. Nggak berani gue nggak berani. Gue pernah ngamalin kayak begitu aja yang datang tinggi gede hitam begitu aja gue takut, apalagi gue ibarat kata suruh mandi sendirian tengah malam. Gak ada gue bilang udah dah, gue nggak usah musrik. Kalau emang Allah mau kasih gue satu mukjizat yang gue bisa nolongin orang gitu kali, ngobatin orang apa-apa, nggak apa-apa gue terima. Tapi kalau untuk gue pelajarin gini nggak dah, agak berani gue. Itu coy. Ya begitulah, gue kadang nggak paham hidup gue tuh kok banyak buat mistisnya gitu loh. Kok nih mau tanya, kan tadi Mpok kemasukan waktu outing itu, dari semua yang ada di situ termasuk orang pintar itu, kasih tahu nggak siapa yang masuk itu dan ada pesan apa? Jadi pada saat itu maghrib itu pada berisik coy. Pada berisik, mereka nggak suka berisik. Katanya sih begitu. Jangan mengganggu. Jadi sosoknya tuh penunggu villa. Satu, ya mungkin gua nggak tahu. Tapi kalau kata orang pinter itu, kayaknya ada yang ngikut gua. Tapi gua nggak tahu karena gue nggak tahu ya. Ini dalam hidup gue ya. Gue sih nggak merasa diri gue cakep ya. Tapi ya gue kadang suka. Tapi kalau gue jujur sama laki ya. Misalkan nih ada cowok yang ngegoda gue gitu ya kan. Gue jujur sama laki. Apaan sih misalkan gitu. Kenapa? Wah ini cowok begini. Gue terang-terangan aja gue kasih laki gue gitu loh. Yang kurang ajar gue kasih laki gue. Nih gue tunjukin. Karena gue nggak mau ada nutup-nutupin dari laki gitu. Orang-orang tuh orang-orang yang tanda kutip ya. Entah dia pokoknya adalah entah misalnya dia pakai cincin ada isinya atau apa ya, gue nggak ngerti apa bener apa enggak gitu. Pasti melihat gue akan beda. Ngelihat gue tuh beda, enggak kayak lu normal ngelihat gue gitu. Katanya sih begitu, katanya orang-orang. Perasaan gue ngelihat lu tuh beda banget. Lu tuh cakep banget, lu tuh begini banget gitu loh. Padahal gue biasa-biasa aja. Ya keaneh-anehannya tuh kayak gitu aja. Pok, selama perjalanan Empok nih pernah nggak ngalamin yang menakutkan nih buat Empok dalam hidup? Apa tuh? Yang menakutkan? Ya kalau menakutkan ya gue takut ninggalin anak-anak aja cuy.
Oh, pernah. Kenapa tuh? Gue itu penyakitan. Dan anak gue kan masih ada yang kecil ya. Gue selalu berdoanya sama Allah, ya Allah, jangan ambil nyawaku sebelum semua anak-anakku tuh mandiri gitu loh. Bisa berdiri sendiri, bisa nyari makan, apa entah udah kerja, entah udah dikawinin orang gitu kan. Dan gue itu ya boleh dipercaya boleh enggak ya. Gue itu udah ngalamin kejadian yang beberapa kali tuh kayaknya nyawa gue banyak gitu loh. Ya gue sih terima kasih sama Allah ya, karena udah banyak nyelamatin hidup gue. Sering gue tuh dulu pernah kejebur kali Ciliwung. Gue tuh sama temen-temen kan, kita kecebur kali. Pernah saat itu kita mau pergi, kita lewat kali, kita mau ke pasar. Di situ gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kecebur aja gitu. Di saat gue kecebur itu ya percaya nggak percaya gitu kan, kata orang, oh kalau kecebur kali ininya palanya bolong itu katanya disedot lembu. Sedangkan gue sendiri nggak tahu lembu itu apa gitu. Tapi di situ gue melihat, oh ini yang namanya lembu, yang cuman ngambang, entah dia berbentuk tikar, entah dia berbentuk kayak pohonan atau apa. Nah di saat gue kecebur itu, gue seperti melihat ya entah rumah, entah kerajaan atau apalah, pokoknya gue melihat di situ. Nah tapi dilalahnya itu belum waktunya gue mati coy. Ada orang, gue nggak tahu tukang bakso apa tukang apa, gue lupa. Dia nemuin, jadi rambut gue kan panjang ya dulu, itu ngambang, rambut lewet-lewet gitu, ditarik. Sedangkan tangan gue ini cuma megang alang-alang. Logikanya megang alang-alang tuh seberapa kuat sih? Tapi di balik kejadian gue selamat, ternyata teman gue nggak selamat. Jadi teman gue itu 3 hari baru ketemu, badannya bengkak, ininya bolong. Dia meninggal. Ya nggak tahu lah mitosnya kan, kali itu setahun sekali atau gimana, gue nggak tahu lah gitu ya, karena kan waktu itu gue nggak paham. Gue juga pernah kecelakaan, gue ditabrak Mini Arta dulu di daerah Depok, sampai mata gue itu gue pikir buta, karena memang saat itu gue bener-bener nggak ngeliat. Itu gue ditolongin sama angkatan udara. Jadi yang nabrak gue itu ternyata anak umur 16 tahun. Gue samperin rumahnya setelah gue sehat, gue samperin rumahnya. Karena kan gue ngilangin barang kantor ya, yang lumayan lah, sekian juta harganya. Kantor menuntutnya apakah benar saat itu lu kecelakaan, bukti lu kecelakaan itu apa. Jadi minta surat lah dari dokter itu. Gue dateng. Maksud gue adalah untuk meminta surat, tapi ibunya sampai sujud di kaki gue. Ya Allah maafin anak saya, katanya. Anak saya itu baru umur 16 tahun. 16 tahun kenapa bu bisa punya SIM, kata gue gitu. Ini saya bawa lo SIM anak ibu. Nembak lah apa kata dia. KTP nembak. Terus si ibu itu perutnya gendut. Gue pikir dia hamil. Ternyata itu tumor. Dia bilang, ini aja saya tuh dikasih dana dari salah satu partai gitu kan untuk operasi. Saya datang ke sini bukan untuk minta duit bu, saya untuk ini. Ya. Gue juga pernah punya kejadian yang kalau itu kan gue masih selamat gitu ya maksudnya. Ini gue dinyatakan udah nggak ada nafas. Waktu itu gue sakit, gue masih bisa jalan ke rumah sakit, dianterin laki gue sampai bungkuk-bungkuk gitu kan. Gue kan punya GERD. Nah itu tuh bener-bener sampai ke jantung tuh udah sakit sampai nembus ke belakang gitu kan.
Gue itu orang yang tahan sakit. Tapi di saat dia sampai level 9 mendekati 10, gue udah gak tahan. Gue bilang sama laki gue, aku gak sanggup sakit. Akhirnya diantar gue ke rumah sakit. Di situ dikasih lah gue obat gitu kan, pereda nyeri yang bentuk pil biasa. Masih sakit. Akhirnya disuntik lah gue. Disuntik ketorolak, ranitidin, Dexa, sama apa lagi lah gue nggak tahu, lupa. Setelah disuntik itu sekian lama kan, misalkan dokter itu punya waktu 15 menit ya udah clear gitu kan. Ternyata belum clear. Dikasihlah gue sejenis, ya mungkin itu psikotropika kali ya, gue nggak tahu ya. Boleh disebut namanya. Gue dikasih masih belum mempan juga. Sampai pagi akhirnya dokter memutuskan karena gue kejam, gue dikasih MO. Ya, tenang. Setelah itu tenang. Akhirnya dokter memutuskan, Pak kita rawat ya ibu. Dibawalah gue ke ruang perawatan. Setelah dibawa ke ruang perawatan, besoknya itu gue kejang lagi. Nah pas kejang itu nggak sadar gue. Langsung dibawa ke satu, gue nggak tahu lah, mungkin ruang HCU atau apalah, gue nggak tahu lah. Pokoknya ada alat yang kayak komputer gitu kan ya. Di situ kata laki gue kan cerita, gue didampingin laki gue sama anak gue yang laki. Di situ anak gue juga cerita, ya mama udah nggak sadar, dokter minta bukain bra gue. Karena laki gue kesusahan ngebukanya gitu kan, akhirnya digunting sama dokter, gue dikejut jantung sama dokter. Karena memang gak ada nafas gitu kan. Tapi anehnya tuh, gue gak dengar anak gue nangis gitu loh. Semua ngomong gitu. Gue dengar, gue tahu kok anak gue nangis gitu. Kayaknya gue sadar gitu. Dan pas gue dalam keadaan, gue gak ngerti ya namanya apa, koma atau apa, gue gak ngerti ya. Tiba-tiba gue ada di satu, bukan padang pasir sih, maksudnya apa sih ya, kayak luas banget gitu ya kan, ada, tapi gue ngeliat cahaya biru. Nah di depan itu ada orang manggil gue, ayo bu, ayo gitu kan. Tapi satu sisi gue ngedenger anak gue nangis gitu, dan hati gue juga bertolak belakang kan sama itu. Maksudnya di situ bener-bener gue yang, ya Allah gue belum pengen mati gitu kan ya. Kan anak gue masih pada kecil coy gitu. Maksudnya entah kalau gue mati anak gue masih apa gitu kan. Gue sih nggak sempet bicara sama Allah dengan mulut gitu ya. Tapi gue dengan hati gitu loh. Karena ibu ini manggilin gue terus, ayo cepet bu, nanti bu anak saya manggilin terus gitu ya. Udah nggak usah ngajak anak, ayo kita aja. Di situ tuh gue nguatin hati gue, ya Allah ini dari mana gitu kan. Ya Allah itu anak-anak, gue cuma dengar suaranya tapi gue nggak tahu anak gue ada di mana gitu loh. Gue cari anak gue, ayo cepetan, ayo. Sedangkan ini ngedesek terus gitu kan. Ya mungkin gue nggak tahu ya. Gue banyak dosa gitu kan. Setiap manusia kan pasti nggak ada yang sempurna ya, banyak dosa. Tapi mungkin Allah melihat sedikit kebaikan gue gitu kali ya. Mungkin masih ada kebaikan dalam diri gue yang membuat menurut Allah tuh gue belum pantas untuk mati gitu kan. Tiba-tiba gue sadar. Pas gue sadar, gue dengar di sebelah gue ini nangis semua, gitu kan, nangis. Kita kan ditutupin hordeng ya. Gue penasaran dong, ini apa sih berisik banget. Pas gue buka gitu hordeng, gue langsung ngomong, lah ini yang tadi ngajak gue gitu kan. Gue ngomong sama laki gue, lah ini tadi ibu ini ngajakin aku, kenapa dia gitu kan. Ternyata dia meninggal. Mungkin kalau gue ngikut ibu itu, mungkin gue nggak ada di sini sekarang gitu kan. Dan
setelah kejadian itu gue bersyukur yang ya Allah, gue minta ampun sama Allah, bener-bener gue minta ampun gitu kan. Gue sering berpikir, banyak orang yang ngomong, kok lu kuat banget ya gitu ya, dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam penyakit, kok lu bisa kuat gitu. Ya mungkin anak kali ya yang nguatin ya. Mungkin kalau anak gak nguatin ya gue gak bisa kayak gini gitu kan. Makanya kadang adalah gue temen akrab gitu ya. Temen akrab gue tuh kadang suka marah. Lu ngapa sih ngoyo banget cari duit gitu kan. Lu masih sakit gitu kan. Ya kan kita gak mungkin ya bicara ke temen. Lu mana tahu kalau gue gak punya duit. Kalau gue begini-gini kan kita gak mungkin gitu. Karena gini, gue prinsip hidup gue selain moto gue tadi, pantang bagi gue nerima duit dari orang secara free. Kalau orang mau suruh gue akan lakukan pekerjaan yang mereka suruh selama itu halal. Nah, gue boleh nerima duit. Tapi kalau ada orang, gue bagi nomor rekening lu dong, apa? Ya, even gue butuh banget gitu loh. Sebenarnya memang gue butuh, tapi kan itu bukan gue gitu. Makanya gue berpesan sama ya mungkin semua orang ya. Semua orang yang nonton ini, ya seperti moto gue tadi, hidup itu dijalanin aja, dinikmatin, disyukuri dengan doa, usaha, dan amal. Amal itu gak harus duit. Dengan kita bikin orang ketawa atau minimal senyum aja itu udah termasuk amal kita, gitu kan. Biarin orang mau berkata apa tentang kita, cuman kita dan Tuhan yang tahu tentang diri kita, gitu kan. Jangan pernah berhenti berbuat baik, walaupun banyak orang yang ngehujat kita. Itu aja pesan gue sama semua orang. Mulut-mulut di luar sana ya pasti banyak lah yang kayak gimana gitu kan. Kita jalan aja. Pok, nih penasaran kan, Pok tuh sering banget kemasukannya. Seperti yang tadi dibilang, yang sekelibatan itu sebelum kemasukan tuh, sebelumnya Pok tuh ngerasanya gimana sih badan Pok kalau mau kemasukan gitu? Ya kayak kan kalau sekelebatan itu nggak selalu ada ya. Maksudnya kadang-kadang gitu kan. Pas waktu kita kalau bicara di villa itu kan kayak selesep gitu ya, kayak sekelebatan. Jadi tuh gue berpikir gitu loh, itu apa tadi? Dan gue kan tipe orang penasaran gitu loh. Tapi kayak ser gitu, kayak ada angin tapi cuman satu titik gitu loh. Kan kalau angin kan ser gitu ya semua ya. Kalau ini kan cuman set, misalkan di sini doang gitu, kayak seset dingin gitu aja sih. Kayaknya ya beda sih, beda. Anginnya pun beda lah. Dinginnya itu pokoknya kayak cuman satu sisi, misalkan di mana nih dia? Misalkan di sini gitu, seset gitu kayak. Cuman kayak ada, ya bukan suara sih ya. Kalau dibilang suara tapi kayak ngedesah gitu loh, kayak gimana sih ya? Susah lah gue ngejelasinnya gitu. Pokoknya kayak gitulah. Yang jelasnya sih angin. Kayak ada gitu. Ya gitu kan. Terus habis itu nggak ingat apa-apa? Kita nggak ingat apa-apa. Ya kalau gue sih nggak ingat. Oke. Nah Sobat Buntu, jadi itulah cerita yang dibawain sama Po Babay. Po Babay, makasih banget nih. Sama-sama. Sekali lagi udah datang ke sini, udah cerita banyak sampai maaf nih udah apa namanya bikin Po. Pokoknya sehat-sehat. Amin ya Allah. Ya, jangan Amin, ya kecebur lagi. Enggak lah. Siapa yang mau tanya, ini celana beda warna kenapa kok? Ya karena dia nggak sejalan dia. Tapi gue usahakan dia untuk sejalan. Oke. Makasih banget ya Pak ya. Sama-sama. Oke. Nah buat Sobat Buntu, pokoknya tetap tonton terus Jalan Buntu. Ini saya nggak minum kok. Ini minum aja.
Tapi bagus minum ini, banyak minum kan Iya. biar. Tapi keluar gue air sih derajat. emang bener ya cuy. Gue itu nih jari gue nih ya. Lo lihat nih jari gue. Ada perbedaan nggak? Lo bisa lihat nggak apa bedanya? Nah, dia suruh lihat apa yang beda. apa ya?